Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adik Angels Fatimah. Izin menjelaskan atau izin melanjutkan penjelasan dari teman-teman sebelumnya, yaitu mengenai pengisian formulir 1770S, di mana Rizky Yogananta adalah wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto lebih dari 60 juta per tahunnya, sehingga dia menggunakan formulir 1770S ya. Nah, dalam formulir ini kita mengisi dulu identitasnya, identitas Rizky. Kemudian dalam penghasilan netonya, ini ada penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, yaitu yang diperoleh dari hasil pekerjaannya. Penghasilan netonya 90.350.000. Mungkin ini sudah dijelaskan dalam formulir 1721 strip A1. Kemudian penghasilan neto dalam negeri lainnya. Nah, ini diperoleh dari, biar lebih jelas kita lihat ke halaman 458. Nah, dia memperoleh hadiah penghargaan sebesar 5 juta dan royalti 28 juta, sehingga hasilnya adalah 33 juta rupiah. Seperti itu. Nah, sama ya, 33 juta. Kemudian penghasilan neto luar negeri tidak ada. Jumlah penghasilan neto dijumlahkan ini dengan ini, hasilnya 130.350.000. Kemudian zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak ada. Kemudian yang keenam, jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Tetap ya, hasilnya 130.350.000. Kemudian penghasilan tidak kena pajak atau PTKP-nya, dia sudah menikah, kemudian sudah punya tangguhan, yaitu 1 orang, sehingga PTKP-nya adalah 63 juta, yaitu untuk WP pribadi 54 juta, menikah 4,5 juta, kemudian tangguhan 4,5 juta, hasilnya 63 juta. Setelah itu, penghasilan kena pajak atau PKP ini didapatkan dari 130.350.000 dikurangi 63 juta, hasilnya 67.350.000. Kemudian yang ke-9, ini adalah PPh terutang ya, kolom PPh terutang. Ini PPh terutang, tarif pasal 17 Undang-Undang PPh dikali angka 8, dikali dengan PKP-nya ya. Nah, supaya lebih jelas kita ke halaman 458. Nah, ini PKP-nya adalah 67.350.000, sehingga dikalikan tarif 5% dikali 50 juta, hasilnya 2,5 juta. Kemudian 15% dikali 17.350.000, hasilnya 2.602.500, sehingga PPh yang terutangnya adalah 5.102.500. Seperti itu. Sama ya. Kemudian jumlah PPh terutangnya 5.102.500. Nah, ini PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain atau ditanggung pemerintah dan atau kredit pajak luar negeri dan atau terutang di luar negeri. Nah, seperti ini. Ini adalah 6.167.500. Didapat dari mana? Kita lihat ke halaman 458. Ini dapat dari PPh pasal 21 atas gajinya 1.717.500. Kemudian PPh atas PPh pasal 21 atas penghargaan 250.000. Nah, itu didapat dari 5 juta penghasilan brutonya, kemudian tarifnya 5%, hasilnya 250.000, kemudian atas royalti, dia memperoleh royalti sebesar 28 juta, kemudian dikalikan tarif sebesar 15%, hasilnya 4.200.000, sehingga PPh yang telah dibayar melalui pemotongan pihak lain yaitu 6.167.500. Sedangkan dia
Nah, itu ya yang 6.167.500, sedangkan dia sudah membayar 5.102.500 ya. Sehingga dia sudah membayar, dia sudah membayar 6.167.500, sedangkan yang terutangnya 5.102.500. Artinya terdapat kelebihan bayar. PPh yang lebih dipotong atau dipungut, sehingga kelebihan bayarnya adalah Rp1.065.000, seperti itu untuk formulir 1770S ya. Nah, selanjutnya kita ke lampiran yang satu, yaitu formulir 1770S strip 1, di mana dalam formulir ini berisi penghasilan neto dalam negeri lainnya, yaitu yang tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Tadi dia memperoleh royalti dan juga penghargaan. Ini adalah penghasilan neto yang tidak penghasilan neto selain penghasilan pekerjaannya ya. Kemudian, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, di keterangan soal, ada yang tidak termasuk objek pajak, yaitu beasiswa sebesar Rp72 juta. Kemudian, bagian C. C-nya yaitu daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Seperti ini ya. Tadi ini adalah rincian dari nominal 6.167.500. Nah, ini adalah nama pemotong atau pemungut pajaknya PT Hakim Perdana, yaitu PPh pasal 21 1.717.500. Ini adalah PPh dari pekerjaannya. Kemudian PT Mahardika 4.200.000, yaitu dia yang memperoleh royalti ya. Royaltinya sebesar 28 juta dikali dengan 15%, hasilnya 4.200.000. Kemudian PT Maharta jenis pajaknya yaitu PPh pasal 21, yaitu atas pemerolehan penghargaan, yaitu 5 juta dikali dengan 5% tarif pajaknya, sehingga jumlah PPh-nya yaitu 250.000. Nah, ini adalah jumlah bagian C, 6.167.500, seperti itu. Kemudian, untuk formulir 1770S strip 2, ini adalah lampiran kedua atau SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, di mana ini berisikan bagian A-nya penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Nah, di keterangan soal dia mempunyai bunga simpanan yang dibayar oleh koperasi kepada anggota koperasi, yaitu dasar pengenaan pajaknya 6 juta rupiah, kemudian tarifnya adalah 10%, sehingga PPh terutangnya 600.000, dan juga dividen. Ya, di keterangan soal dia memperoleh dividen 10 juta, kemudian dikali tarifnya 10%, sehingga PPh terutangnya 1 juta. Seperti itu. Ini dijumlahkan, hasilnya ini adalah jumlah bagian A 1.600.000. Kemudian untuk bagian B, harta pada akhir tahun. Ini tertera pada soal bagian 2, harta dan kewajibannya yang itu. Nah, tapi sekarang kita hitung dulu hartanya. Hartanya adalah luas tanah 500 meter persegi. 500 meter ini dikali dengan 500.000 per meter, sehingga harga perolehannya 250 juta rupiah. Setelah itu, bangunan atau rumah dia mempunyai 200 meter persegi dengan harga 210 juta rupiah. Kemudian tabungan di koperasi bank dia mempunyai 50 juta ya. Kemudian kendaraan roda 4 atau Honda Jazz, ini di soal ada ya. Ini dia harga perolehannya adalah 200 juta. Sehingga kita jumlahkan bagian B yaitu harta
harta pada akhir tahunnya adalah sebesar 710 juta rupiah. Seperti itu. Setelah itu, kewajiban atau utang pada akhir tahun, dia juga di soal mempunyai utang, yaitu kepada Bank BPD sebesar 120 juta rupiah. Seperti itu. Setelah itu, di bagian D, ya, yang tertera adalah daftar susunan anggota keluarga pada awal tahun pajak. Nah, seperti ini, dia karena sudah menikah dan punya istri. Nah, ini kemudian dia juga sudah mempunyai anak, yaitu anak kandung sebagai pelajar, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.